Pemirsa, banjir besar di Kabupaten Pati dan Kudus, Jawa Tengah semakin meluas. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam ribuan rumah warga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir, kita telah terhubung dengan kontributor kami di lapangan, ada Jamaah Rizky. Selamat sore, Jamaah, ada Rama dan juga Adinda di studio. Bisa diceritakan bagaimana kondisi banjir di Pati saat ini dan wilayah mana saja yang masih terdampak? Ya, selamat sore, sama juga Adinda. Memang benar kondisi banjir yang merendam di area Kudus dan Pati sampai saat ini masih merendam cukup banyak area permukiman warga. Seperti di Kabupaten Kudus sendiri memang banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan membuat hingga sampai saat ini informasi yang kami terima terdapat 37 desa yang tersebar pada 7 kecamatan, di mana jumlah itu terus bertambah. Meski demikian, dari 37 desa tersebut, 7 desa di antara sudah mulai alami penurunan debit air, sementara 30 wilayah lainnya masih terdampak cukup parah. Memang sebagian desa yang mengalami penurunan debit air berada di area bantaran Sungai Wulan, di mana memang Sungai Wulan sendiri yang mengalir dari hulu ke arah Jepara saat ini sudah mulai alami turun. Meski demikian, sebaliknya di aliran sungai yang menuju ke aliran Sungai Juwana yang merupakan meliputi wilayah di Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jodo, saat ini debit air justru malah terus bertambah. Mengingat curah hujan dari area lereng Pegunungan Muria dan Sungai Juwana sendiri alami debit air yang cukup besar sehingga menyebabkan genangan banjir yang mengendangi permukiman wilayah di Kudus ini makin parah hingga mencapai hampir 2 meter merendam area permukiman warga di sekitaran Kecamatan Daan gitu. Dan memang sampai saat ini bisa dilihat, saat ini saya berada di posko pengungsian yang berada di aula gedung DPRD yang saat ini dijadikan tempat posko pengungsian. Di sini merupakan mayoritas warga di wilayah Kecamatan Undaan, yakni di Desa Karemrowo, terdapat sekira 729 jiwa. Jumlah itu terus bertambah seiring memang debit air banjir yang di area Kudus di wilayah kampung mereka terus bertambah akibat curah hujan yang masih tinggi beberapa hari terakhir. Perlu kami sampaikan pula, meski kondisi curah hujan sekira sehari terakhir ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, sehari ini memang tidak terlalu hujan cukup tinggi dibanding kondisi sebelumnya, sehingga meski demikian area banjir di permukiman malah justru terus bertambah seiring debit air yang dibawa beberapa hari yang lalu dan masih menggenangi area permukiman di wilayah Kabupaten Kudus ini. Begitu, Rama. Jamaah, bagaimana dengan kondisi akses menuju wilayah terisolir hingga sore hari ini? Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan tim gabungan untuk menangani hal tersebut? Ya, memang sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus sendiri alami seperti di wilayah yang kami maksud tadi, di aliran sepanjang aliran Sungai Juwana itu terdapat beberapa permukiman yang terisolir. Genangan banjir mencapai sekira seperut orang dewasa, membuat akses satu-satunya yakni menggunakan perahu karet maupun dari perahu yang digunakan nelayan untuk mobilitas maupun mengevakuasi warga, di mana memang sampai saat ini warga masih terus proses dilakukan evakuasi dari berbagai titik, sementara hanya sejumlah warga yang masih bertahan di rumah dan mengandalkan bantuan dari bantuan pangan logistik dari dapur umum yang disiagakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, di mana Pemkab Kudus sendiri sudah menetapkan tanggap statusnya menjadi tanggap darurat bencana hingga tanggal 19 ke depan, di mana kondisi tersebut sampai saat ini membuat warga harus terus dilakukan upaya evakuasi dan melibatkan berbagai pihak elemen relawan maupun TNI Polri juga membantu warga. Perlu kami sampaikan pula, selain di Kabupaten Kudus sendiri, banjir memang dampak dari meluapnya Sungai Juwana ini yang dari Kudus ini mengalir ke timur, yakni juga berdampak ke wilayah Kabupaten Pati memang, di mana Kabupaten Pati ini terdapat sekira 127
desa terdampak banjir. Di mana informasi yang kami terima, salah satunya ya terparah berada di wilayah Kecamatan Gabus. Di situ banjir merendam hingga sampai 2 meter. Kemudian di wilayah Kecamatan Juwana, di mana informasi yang kami terima di wilayah Kecamatan Juwana saja terdapat 3.500 jiwa mengungsi di berbagai tempat posko pengungsian yang disiagakan oleh pihak-pihak terkait, maupun dari pemerintah desa maupun pihak-pihak lain untuk membantu warga terkait debit air tersebut. Selain dari menggenangi area permukiman, banjir di Pati sendiri juga sempat sampai saat ini masih menggenangi area jalan nasional, yakni jalur Pantura penghubung antara Kabupaten Pati menuju ke arah Rembang, dan menggenangi membuat kemacetan cukup panjang di wilayah tersebut. Begitu Rama juga Dinda. Baik, jamaah, terakhir ini Anda sekarang kan berada di aula gedung DPRD Kudus, di mana sebelumnya Anda juga mengatakan bahwa kapasitasnya sekitar 600 orangan. Bagaimana keadaan masyarakat yang mengungsi di sana? Apakah kebutuhan ini sudah terpenuhi dan apakah ada kebutuhan-kebutuhan lain yang masih dibutuhkan warga di lokasi Anda saat ini? Ya memang benar Rama. Kapasitas aula gedung DPRD yang dijadikan untuk posko pengungsian ini, kapasitasnya memang semula dibatasi hanya untuk maksimal 600 jiwa. Di mana sampai saat ini, hingga sampai detik ini, warga masih terus berdatangan hingga mencapai 729 jiwa yang mengungsi di wilayah kali ini. Dan memang di mana pembatasan itu diupayakan agar kondisi masyarakat yang mengungsi di sini agar nyaman ketika berada di wilayah kali ini. Kondisi tersebut membuat area di musola maupun hingga di lorong-lorong tempat aula gedung DPRD ini dijadikan untuk tempat posko pengungsian bagi masyarakat terdampak banjir. Di mana memang yang dikeluhkan masyarakat di sini mayoritas adalah kondisi kesehatan mereka, karena mereka sudah beberapa hari terakhir ini berada di posko pengungsian, dan beberapa kali untuk masyarakat ada yang memilih untuk melihat kondisi rumahnya meskipun harus menerjang banjir. Memang kondisi logistik di sini dikatakan masih cukup aman oleh pihak petugas posko pengungsian di sini. Sementara untuk logistik bagi masyarakat yang berada di pinggir-pinggiran seperti balai desa di sebuah wilayah maupun posko pengungsian yang lainnya, informasi yang kami terima memang masih membutuhkan butuh logistik lainnya untuk mensuplai warga terdampak lainnya. Mengingat kebutuhan logistik cukup besar, selain dari posko pengungsian juga disebar ke jumlah warga yang bertahan di area permukiman yang tergenang banjir. Begitu Rama Dinda. Baik, terima kasih kontributor Bintang 1 Jabar Rizky melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat bertugas kembali, tetap hati-hati dan jaga kesehatan.